Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semoga pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar kembali. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang hukum waris dalam Islam. Ada beberapa poin yang nantinya akan Ibu sampaikan. Yang pertama terkait pengertian hukum waris atau ilmu mawaris, ilmu faraid, kemudian ada hukum membagi waris, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum umat Islam membagi harta waris, ada hukum mempelajari ilmu mawaris, kemudian ada tujuan ilmu mawaris. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja. Hukum waris dalam Islam. Ada yang tahu apa itu ilmu mawaris? Nah, dari segi bahasa, kata mawaris, mawarisun merupakan bentuk jamak dari kata mirosun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah orang itu meninggal. Jadi bisa dikatakan harta warisan ketika harta itu sudah ditinggal meninggal maksudnya, ya. Nah, ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata fariidhah yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Sehingga ilmu faraid merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Jadi ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Nah, pintar sekali. Nah, kemudian apa sih hukum membagi harta waris itu? Nah, Allah SWT sudah mengatur tentang apa saja yang dilakukan oleh umat manusia, termasuk membagi harta waris. Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk membagi harta warisan. Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, termasuk aturan membagi waris. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat. Selanjutnya, yakni hal-hal yang harus kita lakukan sebelum harta waris itu dibagikan. Ada yang tahu? Nah, ada 4 hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. Yang pertama, yakni zakat. Apa yang dimaksud zakat di sini? Yakni adalah harta ketika ditinggalkan oleh si mayat dan harta itu waktunya untuk dizakatkan, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah belanja. Nah, yang dimaksud di sini itu bukan belanja kita hura-hura shopping di mall atau kemana, yang mana belanja ini adalah untuk keperluan pengurusan si mayat.
dari mulai membeli kain kafan, kemudian membayar orang-orang yang menggali kubur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hutang, membayar hutang si mayat. Apabila si mayat ini telah meninggalkan hutang, maka harta yang ditinggalkannya itu harus digunakan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk yang terakhir adalah wasiat. Apabila si mayat ini memiliki wasiat, yang mana agar sebagian hartanya itu diberikan kepada orang lain, maka wasiat itu harus dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, apa sih hukum mempelajari ilmu mawaris itu? Nah, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh? Nah, jadi mempelajari hukum mawaris itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah merupakan hukum di mana apabila di suatu daerah itu telah ada sebagian kalangan atau satu orang yang telah mempelajari ilmu mawaris, maka kewajiban orang lain telah gugur. Namun, apabila tak ada seorang pun di suatu wilayah atau daerah tersebut yang mempelajari ilmu mawaris, maka seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut semuanya menanggung dosa. Jadi hukum mempelajari ilmu mawaris itu hukumnya fardu kifayah. Tujuan ilmu mawaris. Tujuan ilmu mawaris diantaranya yakni 1. Memberikan pembelajaran kepada umat muslim supaya bertanggung jawab melaksanakan syariat Islam yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Yang kedua yakni memberikan solusi kepada umat Islam bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seputar pembagian harta waris sesuai dengan aturan dari Allah SWT. Dan tujuan ilmu waris yang terakhir yakni menyelamatkan harta benda si mayat supaya tidak diambil oleh orang yang dolim atau orang yang tidak berhak menerimanya. Jadi perlu kita ketahui bersama ya anak-anak, bahwa sangat penting sekali kita mempelajari ilmu mawaris supaya ketika nanti kita sudah berkeluarga di masyarakat itu, ketika ada problem terkait pembagian harta waris, kita itu sudah mengerti apa-apa saja yang menjadi ketentuan dari Allah SWT, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan menjauhkan kita dari pertikaian dalam sebuah keluarga. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan pertemuan daring selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.